Selamat pagi teman-teman semua, mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Pagi ini kita akan memulai ibadah ini dengan memuji dan memuliakan namanya. Mari kita memulai memujikan dengan apa akan kubalas.
Ya Tuhan, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami bersama-sama lagi untuk beribadah lagi. Terima kasih Tuhan karena sudah menjaga kami selama semingguan ini. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus berkati agar ibadah ini dapat terlaksana dengan baik, ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati agar firman yang akan disampaikan ini bisa membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita bangkit berdiri sambil memujikan Kau Tuhan yang benar. Masih sambil bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari kita lanjut menyanyikan Ku Diberi Kuasa. Ku
silakan untuk duduk kembali. Untuk menyiapkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Bagaikan Bejana. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kekuatan yang baru yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan di saat ini kami rindu untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan setiap kami sehingga kami dapat mengerti, memahami akan firman yang sebentar lagi akan kami baca. Terima kasih ya Tuhan, bekerjalah secara leluasa dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih, bersyukur sekali kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat kembali beribadah. Nah, tema kita pada hari ini adalah be produktif, menjadi produktif. Beberapa waktu yang lalu teman-teman saya membaca sebuah artikel milik dari Cornerstone University. Mereka mengatakan begini, bahwa menjadi produktif, be produktif itu merupakan kunci dari kesuksesan. Tetapi masalahnya adalah untuk menjadi produktif itu tidak selalu mudah untuk dilakukan. Bahkan kadangkala terasa sulit sekali bagi kita untuk menjadi produktif itu. Kenapa? Karena ada banyak sekali gangguan-gangguan yang bisa membuat kita menjadi tidak produktif, membuat kita akhirnya tidak fokus dengan apa yang seharusnya kita kerjakan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih produktif itu menjadi penting dan kenapa ada beberapa orang yang bisa melakukannya kok sedangkan kita sulit banget untuk menjadi produktif itu sendiri. Nah, teman-teman artikel ini bilang bahwa menjadi produktif itu sesuatu hal yang sangat baik, sesuatu hal yang penting sekali untuk dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita menjadi produktif, maka ada banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan. Betul ya, kalau kalian bermalas-malasan tentu pekerjaan kalian, PR-PR kalian akan semakin lama semakin menumpuk. Tapi kalau kalian be produktif, kalian terus mengerjakannya, makin banyak hal yang kalian kerjakan, makin cepat selesai, kalian juga makin cepat untuk bersantai ria.
Selain itu, selain kita bisa dengan banyak mengerjakan tugas-tugas yang lainnya, ketika kita menjadi produktif, ada satu kesukaan tersendiri, ada satu kesenangan tersendiri, merasa, aduh akhirnya ya pekerjaan yang selama ini saya kerjakan itu bisa selesai juga. Setelah bersusah-susah akhirnya beres juga. Nah, ada satu kepuasan tersendiri teman-teman ketika kita sudah melakukan sebuah pencapaian dalam mengerjakan sesuatu. Nah, tapi kembali lagi pada pertanyaannya, kenapa setiap kita seringkali tidak menjadi produktif? Padahal kita tahu itu suatu hal yang sangat baik. Kita dapat mengerjakan banyak hal, kemudian juga ketika kita menyelesaikannya, ada satu kesukaan tersendiri, ada satu kebanggaan tersendiri. Artikel ini bilang ada 4 hal teman-teman yang bikin kita jadi nggak produktif. Yang pertama karena gangguan teknologi. Harus kita akui bahwa di zaman sekarang, di zaman modern ini, di satu sisi kita sangat diberkati sekali dengan adanya teknologi. Kita sangat terbantu dengan adanya teknologi, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa mudah terselesaikan ketika teknologi itu hadir. Bukan hanya dalam hal pekerjaan saja teman-teman, tapi kita juga bisa connected satu dengan yang lainnya. Nggak perlu tatapan muka, tapi kita bisa saling terkoneksi. Ya, contohnya aja kita persekutuan, sekarang kita persekutuan bisa via Zoom. Bahkan hari ini pun kita beribadah via YouTube. Jadi kita bisa terkoneksi. Satu sisi kita sangat terberkati sekali, tapi di sisi yang lain harus kita akui bahwa teknologi itu bisa menjadi gangguan bagi kita. Kita jadi kehilangan fokus. Contohnya aja saat ini ketika kalian beribadah via YouTube, kalian pasti akan dipenuhi dengan menemukan adanya gangguan-gangguan. Contohnya tiba-tiba ada notifikasi yang masuk di HP kalian, kemudian juga kalian tergoda untuk membuka media sosial yang lainnya. Sekarang kan beberapa orang beberapa menit sekali buka media sosial, padahal nggak ada terjadi perubahan apapun, cuman ya pengen aja buat ngelihat. Jadi kita banyak sekali menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan media sosial. Kita menjadi tidak fokus dengan apa yang seharusnya kita kerjakan. Bahkan dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa orang dewasa kalau di Amerika itu menghabiskan kira-kira 11 jam dalam satu hari untuk menggunakan media sosial. Nah, padahal waktu yang sebegitu banyak kita bisa pakai untuk mengerjakan hal yang lainnya. Jadi satu sisi teknologi membuat kita diberkati, tapi di sisi lainnya kita jadi kehilangan fokus. Yang kedua teman-teman, kenapa kita akhirnya menjadi tidak produktif? Karena kurang arah. Bagi sebagian orang produktivitas kita itu menjadi terhenti karena kurang arah. Kita tahu apa yang harus kita lakukan tapi kita nggak tahu gimana cara melakukannya. Contohnya aja kita sering banget ya dapat tugas mungkin di sekolah. Iya saya tahu sih yang harus saya kerjakan itu ini, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Saya harus buat ini tapi nggak tahu kerjainnya dari mana. Saya terlalu bingung dengan tugas yang diberikan kepada saya. Jadi kenapa kita akhirnya nggak produktif ya karena kita bingung, nggak tahu cara mau mulainya kayak gimana. Akhirnya kita nunda, akhirnya sampai deadline. Kemudian selain daripada itu karena pekerjaan yang sulit atau bosan. Ada kadang kalanya teman-teman kita itu berjuang begitu luar biasa untuk menjadi produktif karena kita terlalu bosan. Bosan kerjain tugas ini, bosan kerjain tugas itu, kita udah capek gitu kan ya. Pekerjaan ini belum selesai kemudian udah ada tugas-tugas yang lainnya, akhirnya kita jadi merasa bosan. Kita menjadi tidak produktif. Kita butuh effort yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan, mengerjakan sebuah tugas. Yang terakhir, kenapa kita juga akhirnya menjadi tidak produktif? Kalau dalam artikel ini bilang karena kita itu terlambat dalam memulai. Artinya gini, dalam satu hari itu ada banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan. Betul ya, kalian tidak mungkin hanya sekedar belajar di sekolah doang, tapi kalian juga ada pekerjaan-pekerjaan lain. Contohnya mungkin les, kemudian kalian juga perlu waktu dengan keluarga, perlu waktu dengan teman-teman kalian, kemudian perlu waktu mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya, perlu waktu untuk bersekutu juga dengan tubuh Kristus. Jadi ada dalam satu hari itu ada banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Karena begitu banyak kegiatan yang harus kita lakukan, akhirnya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kita harus skip dulu. Kita harus mengutamakan yang lebih penting dulu. Gitu. Jadi akhirnya membuat kita tidak jadi produktif. Kita harus pilih yang mana yang paling penting dulu dalam hari itu, dan ketika itu juga sebenarnya ada satu hal yang penting, kita udah ada waktunya, kemudian kita akhirnya menjadi bingung gitu kan ya, mau kerjainnya dari mana kayak gitu kan ya, karena waktunya udah terlalu mepet gitu. Itu yang membuat kita kadang-kadang tidak menjadi produktif. Nah teman-teman,
Ternyata menjadi produktif itu bukan hanya diperlukan untuk keberhasilan kita, keberhasilan kalian di masa depan gitu, bukan hanya itu doang. Kita perlu yang namanya menjadi produktif, tetapi dalam hal kerohanian kita juga dituntut untuk be produktif. Nah, hari ini saya mau mengajak kalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 27. Kalau buat kalian yang ikut pemuritan, saya yakin firman Tuhan yang akan kita baca hari ini bukanlah sesuatu hal yang asing lagi, karena materi ini sudah pernah kita bahas, tapi it's okay teman-teman untuk kita bahas lagi, karena pasti selalu ada hal-hal baru yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan. Oke, saya akan bacakan buat kalian Lukas 19 ayat 11 sampai 27, perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ayat 16, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina, katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan sebab aku takut akan tuan. Karena tuan adalah manusia yang keras, tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, kalau kalian melihat sebenarnya apa yang ditulis di Injil Lukas itu tidak hanya Lukas doang yang menulis, tapi di Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu juga menceritakan hal yang sama. Tetapi menariknya adalah keduanya itu berbeda dalam cara penyusunan. Kalau Matius, kalian perhatikan, Matius itu dia mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman itu di bagian akhir. Tetapi kalau misalnya di Lukas ini yang kita lihat barusan, Lukas menuliskan perumpamaan tentang uang mina itu setelah terjadi pertobatan dari Zakheus, ya. Kepada orang-orang yang hadir di rumah Zakheus pada waktu itu, Yesus menyampaikan tentang perumpamaan ini. Nah, kenapa kok Lukas itu beda dalam hal penulisannya? Nah, kemungkinan teman-teman ada dua. Yang pertama karena memang setting dari tempatnya itu sendiri. Tadi dikatakan di ayat 11 itu memang Yesus itu dari Yeriko ke Yerusalem. Jadi dari setting tempatnya memang udah sesuai. Nah, selain itu yang kedua ada kaitan juga dengan motif mina itu sendiri. Sebelumnya tadi dikatakan bahwa di ayat sebelumnya diceritakan peristiwa tentang pertobatan Zakheus. Zakheus ini merupakan seseorang gambaran dari cerita orang yang menjalankan uang minanya itu dengan setia.
Nah, seorang Zakheus itu menjalankan uang minanya dengan setia. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena dia itu bersedia memberi setengah dari miliknya, dan kalau ada orang yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Itu sebabnya teman-teman, setelah kejadian itu Yesus kemudian bicara tentang perumpamaan uang mina itu. Untuk apa? Untuk meneguhkan bahwa ternyata dalam perumpamaan ini sebenarnya ada ajakan untuk menjadi produktif, tapi di sisi lain juga ada penghiburan bahwa ternyata menjadi seorang penata layan yang baik dan setia itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Contoh nyata, contoh realnya adalah Zakheus. Ketika dia mengalami pertobatan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada satu perubahan dalam kehidupannya. Dulu dia menganggap bahwa segala sesuatu itu adalah pusatnya dirinya, tetapi sekarang dia melihat bahwa Kristus itu merupakan pusat dari kehidupannya. Sehingga dalam dia menjalankan harta yang Tuhan percayakan kepada dia, dia bukan melakukannya, menjalankannya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingannya Tuhan. Jadi menjadi penata layan itu merupakan sesuatu hal yang mungkin untuk dilakukan. Penata layan yang baik dan juga setia. Nah, sekarang kita lihat lagi di ayat 11 bagian yang terakhir. Di sana dikatakan bahwa pada saat itu orang-orang yang mengikuti Yesus punya pemikiran yang beda dengan Yesus. Mereka pikir bahwa kerajaan Allah itu akan segera terlihat. Kelihatannya itu secara kasat mata, sehingga mereka mencari tanda-tanda lahiriah, tanda-tanda yang bisa mereka lihat secara mata jasmani mereka. Padahal Yesus mau bilang bahwa persoalan kerajaan Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tetapi itu harus dilihat dengan mata rohani. Nah, hal yang sama juga terjadi seperti saat kita itu merenungkan firman Tuhan, ketika kalian mendengarkan khotbah. Nah, di situ kalian itu sedang belajar untuk mendengarkan bukan dengan telinga kalian secara jasmani, tetapi dengan telinga rohani. Ketika kalian membaca firman, kalian diajak untuk melihat bukan dengan secara mata jasmani saja, tetapi juga secara mata rohani. Sehingga teman-teman, melalui perumpamaan ini Yesus juga mau meluruskan cara berpikir orang-orang pada waktu itu, bahwa kerajaan Allah itu tidak sama seperti yang mereka pikirkan. Kerajaan Allah itu tidak kasat mata. Di mana Yesus pada waktu itu mereka berpikir bahwa Yesus itu nanti akan memerintah secara fisik dengan segala kemuliaannya. Kemudian orang-orang pada waktu itu akan dibebaskan dari penjajahan, dari segala penderitaan dan lain sebagainya. Tetapi dalam perumpamaan itu Yesus bilang bahwa dirinya itu sama seperti seorang bangsawan yang pergi ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja, dan baru setelah itu dia kembali. Artinya teman-teman, Kristus itu harus mati dulu di kayu salib, kemudian dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menerima kehormatan, kemuliaan dari Allah Bapa sebelum Roh Kudus itu dicurahkan bagi orang percaya, dan setelah itu barulah Kristus itu kembali ke dalam dunia ini. Kapan kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Itu ketika hari penghakiman, dan hari itu adalah hari yang masih kita nanti-nantikan. Jadi teman-teman, apa yang mereka pikirkan tentang kerajaan Allah yang akan segera datang itu tidak sama dengan apa yang Yesus pikirkan. Kerajaan Allah itu tidak akan datang sampai akhirnya Yesus naik ke sorga, dan kemudian dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, selagi kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua kalinya, dia itu memberikan kepada kita tanggung jawab untuk kita kerjakan. Untuk kita sebagai orang percaya itu kerjakan. Nah, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Untuk menggunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita dengan setia. Masing-masing dari kita itu telah diberikan karunia, sudah dikaruniai kesempatan, sudah dikaruniai waktu, kemampuan, perlengkapan untuk hidup bagi Kristus, dan itu harus kita lakukan dengan tindakan-tindakan. Entah itu tindakan kemurahan, doa, persembahan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kita udah tahu bahwa ternyata Tuhan itu menghendaki kita untuk be produktif sambil menunggu kedatangannya yang kedua. Nah tetapi pertanyaan buat kita adalah bagaimana caranya supaya kita itu bisa menjadi produktif. Kita tidak menggunakan waktu yang ada ini dengan sia-sia, tapi kita terus menjadi pribadi yang produktif bagi kemuliaan Allah. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita paham dulu panggilan kita. Kita harus paham panggilan Allah di dalam
kehidupan kita. Tuhan panggil kita supaya kita itu menggunakan secara maksimal apa yang sudah Dia percayakan kepada kita. Nah, ini bukan cuma bicara tentang waktu saja, bukan hanya bicara tentang studi, bukan hanya bicara tentang harta maksud saya, tetapi juga bisa bicara tentang studi kalian, waktu kalian, kemampuan kalian. Itu adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kalian, dan itu harus kalian maksimalkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, perhatikan hamba yang pertama dan kedua, ketika dia dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang dipercayakan kepada mereka, dicatat bahwa mereka itu memberikan laporan yang baik. Hamba yang satu memperoleh keuntungan 10 mina dalam berdagang, kemudian yang satunya lagi 5 mina. Mereka mengerjakan dengan tekun, dengan setia apa yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga yang mereka usahakan itu membuahkan hasil, meskipun hasil yang didapatkan dari keduanya itu berbeda. Nah, kadang-kadang teman-teman, kita juga menemukan hal ini dalam kehidupan tiap hari. Ada orang yang sama-sama setia, sama-sama tekun, sama-sama rajin dengan kita. Atau bahkan mungkin kita jauh lebih rajin dari mereka, cuman yang kita hasilkan itu lebih sedikit dibandingkan mereka. Sering ya, kalian udah belajar mati-matian, tapi ternyata hasilnya masih gak memuaskan. Masih lebih bagusan teman kita, yang mungkin gak jauh lebih keras dibandingkan kita belajarnya. Dan banyak hal, kita seringkali menemukan hal-hal demikian. Hasil yang didapatkan itu berbeda. Tapi firman Tuhan bilang it's okay teman-teman kalau hasil kita itu berbeda. Kenapa? Karena hasil itu sendiri pun semata-mata anugerah. Kalau kita ingat-ingat ya khotbah saya di awal bulan kemarin dari 1 Korintus 15 ayat 10. Di sana Paulus itu bilang aku tuh bekerja keras. Itu karena semata-mata hanya karena anugerahnya Tuhan. Jadi kalau aku tuh bisa menghasilkan sesuatu, itu juga semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan yang menolong sehingga bisa menghasilkan sampai dengan saat ini. Kalau kalian bisa dapat nilai yang baik, meskipun gak sebaik yang kalian inginkan, tapi itu juga merupakan anugerah dari Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kalian sampai kepada tahap ini. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh hamba yang terakhir. Laporan pertanggungjawaban yang diberikan itu buruk sehingga dia harus menerima hukuman atas kemalasan dan juga ketidaksetiaannya. Ketika dia mendapatkan mina, dia tidak mengusahakan, tetapi yang dilakukan adalah menaruh di dalam sapu tangan. Nah, orang yang demikian itu sebetulnya melambangkan orang-orang yang lalai. Mereka sudah dapat karunia, tetapi mereka tidak pernah berusaha untuk memanfaatkannya bagi kemuliaan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan panggilan Allah bagi mereka, bahkan mereka tidak mau tahu. Mereka tidak mau bersusah-susah, mereka tidak mau kehilangan apapun, tidak mau menempuh bahaya. Justru yang mereka pikirkan adalah, ya yang penting saya tidak mendatangkan kerugian buat orang lain, itu udah jauh lebih cukup. Tidak ada pikiran mereka bagaimana caranya melalui kehadiran saya orang lain itu diberkati. Itu nggak ada pikiran kayak gitu. Yang mereka pikirkan adalah keuntungan mereka sendiri, yang mereka pikirkan adalah ya udahlah, selagi saya nggak merugikan orang lain, kenapa enggak? Hidup aja begini-begini terus. Nah, celakanya lagi teman-teman, hamba yang ketiga ini bukan hanya lalai dalam memanfaatkan karunia yang sudah Allah berikan, tetapi hamba ketiga ini juga membenarkan diri atas kelalaiannya. Dia membela diri, dia mengatakan bahwa tuannya itu adalah manusia yang keras. Nah, teman-teman, banyak orang percaya yang tidak paham atau salah memahami panggilan Tuhan atas hidupnya, sehingga seringkali kita itu tidak menjadi produktif atau bahkan kita itu menjadi penghambat dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak dari kita yang menjadi sama seperti hamba yang ketiga, menaruh di dalam sapu tangan segala pemberian yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Artinya apa yang Tuhan berikan itu hanya dipakai untuk kepuasan diri kita sendiri. Padahal kita itu sudah diperlengkapi Tuhan, diberikan karunia-karunia rohani untuk mendukung pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu setiap orang yang mengerti, memahami panggilan Tuhan atas hidupnya, pasti mereka itu akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita adalah, sudahkah saudara dan saya itu memahami bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi produktif? Kalau saudara sudah paham,
apakah saat ini kita sudah menjadi pribadi yang produktif bagi kemuliaan Tuhan? Itu yang pertama, kita harus paham betul panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu menjadi produktif. Yang kedua, supaya kita bisa produktif, kita juga harus berani bayar harga. Be produktif itu sebuah kata kerja, teman-teman. Itu sebabnya seseorang yang mau produktif, mereka juga harus mau bekerja, mereka harus mau berusaha. Tetapi bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kita produktif bukan karena ada sesuatu di balik kerja keras kita. Kita mau sesuatu gitu ya. Tetapi itu sebagai respon kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, sudah menganugerahkan kepada kita karunia-karunia, maka kita mau meresponinya dengan baik dan kita mau berusaha untuk menjadi produktif bagi kemuliaan Tuhan. Kalau diperhatikan, hamba pertama dan kedua, mereka terus mengusahakan uang mina yang Tuhannya berikan kepada mereka. Mereka tidak mengharapkan imbalan apapun ketika mengerjakannya. Mereka bekerja karena ingin menyenangkan tuannya. Dan pada akhirnya mereka mendapat bagian. Yaitu dikaruniakan tugas yang jauh lebih besar daripada yang dulu pernah dipercayakan kepada mereka. Dengan demikian teman-teman, setiap kita itu juga harus berusaha. Kita harus berani bayar harga di dalam pelayanan dan juga mengusahakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita berlatih dan terus setia, semakin memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi produktif bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Ingat, Zakeus pun dia dapat melakukannya. Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan menghendaki kami menjadi produktif, memaksimalkan segala karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui kehadiran kami ada banyak orang diberkati. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa memiliki pemahaman yang benar akan panggilan Tuhan ini dalam setiap kami. Dan kami juga mau berusaha, bekerja keras dengan tekun dan setia, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak mungkin melakukannya sendiri tanpa pertolongan daripadamu, karena itu mampukan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan bagaikan bejana. Demikian hidupku di tangan
Yesus, terima kasih atas ibadah yang telah berjalan dengan baik ini ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman pengurus remaja yang baru, supaya tetap semangat dalam melayani Tuhan. Kami juga mau doakan untuk program remaja tahun ini yang dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, supaya dapat berjalan dengan lebih baik lagi ya Tuhan, melalui setiap program yang ada, supaya remaja dapat terus bertumbuh dalam Tuhan, supaya seluruh remaja Agape dapat dengan aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan juga ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan remaja Agape, biar selalu diberi daya tahan fisik yang baik dalam beraktivitas ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk cuaca yang terkadang tidak menentu, supaya Tuhan menganugerahkan cuaca yang baik ya Tuhan. Terus terakhir kami juga mau doa untuk persembahan, supaya bisa membangun tempat-Mu ini lagi di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu tiap hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi produktif bagi kemuliaan-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.